Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiyah Hirunisa dari kelas Informatika E angkatan 23 MPM 2302310210. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan demo program modul 10, yaitu yang pertama ada namepage app provider. Baris ini mendeklarasikan namepage untuk kelas ini, yaitu app atau provider. Nama kelas ini berada dalam folder app atau provider sesuai dengan konversi Laravel. Terus ada use Illuminate support service provider. Di sini use digunakan untuk mengirim service provider dari Laravel. Illuminate support service provider. Sedangkan service provider itu iklan. Kelas app service provider. Nah, app service provider adalah service provider yang memberikan fungsionalitas dasar user. Terus public function register. Metode register yang digunakan untuk mendaftarkan layanan atau layanan kontainer Laravel. Di sini dapat menambahkan binding kelas, konfigurasi atau layanan. Biasanya pengikatan ini dilakukan dengan memanfaatkan $app sebuah contoh. Tetapi dalam register kosong yang benar. Terus public function, metode bot yang digunakan untuk melakukan inisialis. Misalnya jika ingin menambah sebuah observasi, metode bot juga kosong di sini, ya berarti tidak. App Service Provider adalah penyediaan default yang disertakan dalam proyek Laravel, dan di sini register dan boot yang kosong. Penyediaan layanan adalah bagian yang sangat penting dalam arsitektur aplikasi Laravel karena mereka memungkinkan Anda untuk mengelola dan mempertahankan layanan ke dalam aplikasi dengan cara yang sangat fleksibel. Terus selanjutnya yang kedua, di sini ada juga namepage app provider. Baris ini mendeklarasikan namepage untuk kelas ini, yaitu app atau provider. Namepage digunakan untuk mengelompokkan kelas. Terus use Illuminate support first broadcast dan use Illuminate support service provider. Yang pertama, baris ini mengimpor disiarkan dari Laravel. Fasad ini menyediakan. Terus yang kedua, service provider yang digunakan untuk membuat penyediaan layanan di Laravel. Kelas ini menyediakan dua metode utama, yaitu yang pertama register dan boot. Terus ada kelas border service provider. Di sini border service provider adalah kelas yang menginisiasi service provider dan digunakan untuk di Laravel penyiaran. Kemungkinan Anda mengirimkan acara secara real time ke klien, misalnya untuk aplikasi web. Terus ada public function boot sama broadcast routers. Nah, metode boot dipanggil setelah semua layanan telah didaftarkan oleh Laravel dan digunakan untuk menginisiasi atau mengkonfigurasi broadcast atau routers. Baris ini menganalisasi biasanya ketika kita menggunakan saluran siaran. Untuk membuat saluran siaran, kita membutuhkan beberapa root 1. Yang broadcast router akan mendaftarkan rute-rute default.
Terus require base path. Baris ini sedang memuat file channel PHP yang ada di dalam routers atau di file channel PHP ini adalah Anda akan mendefinisikan saluran-saluran penyiaran dan menetapkan atau izin untuk masing-masing. Misalnya dalam file Anda dapat mendefinisikan saluran yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses tertentu, seperti menggunakan metode out, check, atau memverifikasi apakah pengguna terautentikasi. Broadcast Service Provider bertugas mengatur semua hal yang terkait dengan penyiaran, memungkinkan aplikasi untuk WebSocket atau protokol lainnya tanpa perlu meminta ulang data secara terus-menerus. Dalam aplikasi seperti aplikasi chatting, live score, atau aplikasi yang fungsi penyedia utama ini adalah untuk menyiapkan rute-rute yang diperlukan untuk login saluran dan untuk mengunduh pengaturan saluran yang lebih spesifik dari file routers atau channel PHP. Broadcast Service Provider adalah penyediaan yang mengkonfigurasi fitur siaran. Broadcast routers digunakan untuk mendaftarkan rute-rute autentikasi yang dibutuhkan. Terus yang kedua, require base path digunakan untuk memuat resolusi. Terus dengan mengkonfigurasi penyedia, aplikasi dapat mengirimkan dan menerima data secara real time menggunakan WebSocket atau saluran lain yang dilakukan. Selanjutnya, yang ketiga, ada namespace lagi. Baris ini mendeklarasikan namespace untuk kelas, yaitu app atau provider namespace digunakan untuk Selanjutnya langsung ke use sampai ke use event. Yang pertama yang disediakan oleh Laravel yang dipicu ketika pengguna baru berhasil mendaftar. Use ilmumed. Terus yang kedua, mengimpor pendengar, kirim send the mail version notification yang akan mengirimkan email notifikasi verifikasi. Terus yang ketiga, kelas ini adalah kelas yang perlu di extend. Yang terakhir, mengimpor facade event yang memungkinkan kita untuk mengekspor. Selanjutnya, kelas event service provider, kelas yang digunakan untuk mengkonfigurasi sistem event dan pendengar dalam aplikasi Laravel. Kelas ini service provider yang merupakan kelas dasar untuk semua layanan yang disediakan. Pada dasarnya, event service provider mendefinisikan pemetaan antara event dan pendengar rotate $listen sampai ke kelas yaitu property $listen adalah array yang berisi pemetaan antara event dan pendengar yang terkait. Dalam hal ini, kami mendaftarkan event register yang terjadi ketika pengguna baru berhasil mendaftar. Register class adalah event yang dipicu setelah pengguna berhasil mendaftar. Baiklah, selanjutnya ada default.
ENDF-DB connection MySQL. Nah, di sini default adalah konfigurasi untuk menentukan koneksi database default yang akan digunakan aplikasi. Nilainya diambil dari file env dengan menggunakan fungsi env. Jika nilai db connection di file env tidak ada, maka secara default akan menggunakan koneksi MySQL. Artinya, aplikasi akan menggunakan koneksi database MySQL kecuali jika diatur lain di env. Terus connection, database connection, bagian ini mendefinisikan konfigurasi koneksi untuk beberapa jenis database yang dapat digunakan dalam aplikasi Laravel. Terus SQLite, revert, URL, database, prefix, proffering sampai ke true. River menggunakan SQLite sebagai jenis database. URL koneksi database biasa diatur melalui database URL di env. Database menentukan lokasi file database. SQLite menggunakan database path untuk menentukan direktori penyimpanan database. Foreign key constraints menentukan apakah batasan kunci asing diaktifkan atau defaultnya true. Terus MySQL sampai ke CA. River menggunakan MySQL untuk koneksi MySQL database. Host dan port diambil dari file env. Jika ada, secara default menggunakan 127.0.0.1 dan port 306. Database username password diambil dari file env yang memberikan fleksibilitas dalam konfigurasi database. Terus charset dan collection menggunakan UTF-8MB4 yang mendukung karakter multibahasa termasuk emoji. Prefix menentukan awalan untuk tabel database jika diperlukan. Strict menentukan apakah menggunakan metode strict SQL yang mematuhi aturan SQL ketat. Terus PGSQL, drive, URL, host, port, database, username, password, charset, prefix sampai prefer. Driver menggunakan PGSQL untuk koneksi ke PostgreSQL database. Host dan port dikonfigurasi dengan nilai dari env. Defaultnya 127.0.0.1 dan port 5432. Charset menggunakan UTF-8 yang mendukung karakter multibahasa. SSL mode menggunakan prefer untuk mencoba menggunakan SSL tetapi tidak memaksanya. Terus SQL srf sampai ke false. Prefer menggunakan SQL srf untuk koneksi SQL Server. Host dan port dikonfigurasi dengan nilai dari env. Defaultnya localhost dan port 1433. Charset menggunakan UTF-8 yang mendukung karakter multibahasa. Terus migration menentukan nama tabel yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang migrasi yang telah dijalankan. Tabel ini akan melacak migrasi yang sudah diterapkan ke database, sehingga Laravel dapat menentukan migrasi mana yang perlu dijalankan saat update database.
Terus selanjutnya Redis sampai ke bawah. Nah, kalian menentukan clan Redis yang digunakan seperti pre-Redis atau pre-Redis. Terus option mengatur opsi untuk Redis seperti closure dan prefix yang digunakan untuk mendefinisikan awalan untuk semua kunci Redis agar lebih terorganisir. Default dan cache koneksi Redis untuk dua tujuan berbeda. Default digunakan untuk operasi umum ke Redis, sedangkan cache digunakan untuk penyimpanan cache di Redis. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.